Salam sejarah. Salam. Kami dari kelompok 10 ingin membacakan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai kemelut pergantian kekuasaan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Safira Putri Andini dari absen 34 dan rekan saya Muhammad Asrul Imam Mazuri dari absen 20. Saya Fatih Haladisa dari absen 9. Saya Fania Aprilia dari absen 8. Perkenalkan, nama saya Safira Putri Andini dari absen 34. Kemelut pergantian kekuasaan. Pergantian kekuasaan dari Insinyur Soekarno ke Soeharto terjadi karena gejolak politik, ekonomi, dan keamanan pasca peristiwa G30S pada tahun 1965. Soekarno makin kehilangan dukungan politik dan militer, sementara kondisi negara semakin tidak stabil. Melalui Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret 1966, Soeharto diberi kewenangan untuk mengendalikan keamanan, membubarkan PKI, serta mengamankan pemerintahan. Pada 1967, MPRS mencabut kekuasaan Soekarno dan mengukuhkan Soeharto sebagai Presiden Orde Baru. Yang pertama, ada sejarah. G30S, tanggal 30 September sampai tanggal 1 Oktober 1965 adalah peristiwa kontroversial berupa penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira TNI Angkatan Darat. Dalang utama masih diperdebatkan, namun PKI dituduh terlibat. A. Kondisi politik Indonesia sebelum 1967. Soekarno menerapkan Nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme untuk menyatukan kekuatan politik. PKI menjadi semakin kuat dan dekat dengan Soekarno, termasuk mendukung pembentukan Angkatan Kelima atau buruh dan petani bersenjata. Kedekatan ini menimbulkan kecurigaan dan ketegangan dengan Angkatan Darat. Yang B, ada konflik antara PKI dan Angkatan Darat. Ketegangan ini dipicu oleh yang pertama, ada PKI menuntut percepatan reforma agraria yang mencurigakan tuan tanah dan militer. Kedua, ada rencana Angkatan Kelima yang ditentang Angkatan Darat. Ketiga, tuduhan PKI menggunakan pemerintahan untuk memperluas pengaruh komunis. Selain itu, adanya isu tentang kesehatan Presiden Insinyur Soekarno yang memburuk menimbulkan spekulasi mengenai siapa yang akan menggantikannya. PKI dan Angkatan Darat sama-sama ingin memiliki pengaruh besar dalam proses suksesi kepemimpinan ini. Saya Fatih Haladisa dari absen 9. Yang kedua, tujuan. Upaya kudeta dan perebutan kekuasaan. Salah satu tujuan utama dari G30S PKI yang banyak dipercaya adalah upaya untuk menggulingkan pemerintahan dan mengambil alih kekuasaan negara. PKI diyakini ingin menghapus dominasi Angkatan Darat dan menggantinya dengan kepemimpinan yang lebih berpihak kepada mereka. Menghilangkan perwira tinggi militer yang ada di PKI. Gerakan ini menargetkan beberapa jenderal penting yang dikenal sebagai tokoh anti komunis, seperti Jenderal Ahmad Yani dan Jenderal Nasution yang berhasil selamat. Mendirikan Dewan Revolusi. G30S PKI berusaha menggantikan sistem pemerintahan yang ada dengan membentuk Dewan Revolusi yang akan menjadi otoritas baru di Indonesia. Dewan Revolusi ini dipimpin oleh Tetkol Untung dan tokoh-tokoh lainnya terlibat dalam gerakan tersebut. 3. Faktor penyebab terjadinya peristiwa G30S. Konflik ideologi. Ketegangan antara kelompok nasionalis, agama, dan komunis semakin meningkat dengan PKI berusaha memperluas pengaruhnya dalam pemerintahan. Ketidakstabilan politik. Situasi politik Indonesia pada tahun 1960-an penuh dengan ketegangan, terutama akibat kebijakan Presiden Insinyur Soekarno yang condong ke PKI. Krisis ekonomi, inflasi yang tinggi dan kondisi ekonomi yang buruk menyebabkan ketidakpuasan dari berbagai kalangan, termasuk militer dan rakyat. PKI memanfaatkan kondisi ini untuk menggalang dukungan dari buruh dan petani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asrul Imam Mazuri dari absen 20. Yang keempat yaitu kronologi G30S PKI. Peristiwa G30S PKI terjadi pada malam 30 September 1965. Gerakan ini dilakukan oleh PKI dengan menculik dan membunuh 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Tokoh yang menjadi korban, yang pertama, Letnan Jenderal Ahmad Yani, lahir 19 Juni 1922 Purworejo, Panglima TNI AD ke-6 pada masa Presiden Soekarno, diculik dan tewas di rumahnya, Jalan Utahana Hari No. 6 Menteng, Jakarta Pusat. Yang kedua yaitu Mayor Jenderal P. Prapto, lahir 20 Juni 1920 di Purwokerto, pernah ikut pendidikan militer
Jepang, ikut mendirikan TKR bersama Jenderal Sudirman. Gugur sebagai salah satu korban G30 SPKI. Yang ketiga, Mayor Jenderal S. Parman. Lahir 4 Agustus 1918 di Wonosobo. Salah satu petinggi TNI AD, latar belakang pendidikan intelijen, sempat belajar di Jepang. Setelah proklamasi mengabdi untuk memperkuat militer Indonesia, menjadi korban G30 SPKI. Diculik dari rumahnya lalu ditembak mati. Yang keempat yaitu Brigadir Jenderal TI Panjaitan, lahir 9 Juni 1925 di Bali. Pendidikan militer dimulai pada masa pendudukan Jepang. Setelah proklamasi ikut TKR, Tentara Keamanan Rakyat, ahli dalam bidang logistik dan pendidikan militer, menjadi korban G30 SPKI, diculik dan ditembak mati. Perkenalkan, saya Fani Aprilia dari Absen 8. Yang selanjutnya, Mayor Jenderal MT Haryono, dokter dan perwira TKRR, menjadi korban G30 SPKI. Selanjutnya ada Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo, mantan pegawai menteri, menjadi korban penculikan dan pembunuhan PKI. Yang terakhir, Kapten Anumerta Pierre Tendean, ajudan Jenderal Nasution, dibunuh saat melindungi atasannya dari serangan PKI. Kemudian PKI juga menculik pegawai Jenderal Abdul Harius Nasution, yakni Letnan 1 Pierre Andreas Tendean, karena berpura-pura sebagai Jenderal Abdul Haris Nasution. Jenderal dan perwira TNI ini diculik dan dibunuh, kemudian dimasukkan ke dalam sumur tua yang ada di wilayah Lubang Buaya, Jakarta. Sementara itu, jenderal yang selamat dari tragedi G30 SPKI adalah Jenderal Abdul Haris Nasution karena berhasil lolos dari usaha penculikan. Hanya saja, anak perempuan Jenderal Abdul Haris Nasution tertembak menjadi korban. Kalau begitu, peristiwa G30 SPKI terjadi di mana saja. Selain melakukan pemberontakan di wilayah Jakarta, PKI juga melakukan penculikan dan pembunuhan beberapa perwira Angkatan Darat anti PKI di Yogyakarta. Tokoh yang dibunuh di Yogyakarta adalah Letnan Kolonel Sugiono dan Kolonel Kartamsno. Pada pagi hari setelah berhasil menculik dan membunuh Jenderal Angkatan Darat, Letkol untuk mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi melalui saluran berita RRI. Pengumuman pembentukan Dewan Revolusi ini membingungkan